Berikutnya kami akan membacakan suara gembala minggu ini bagi umat Tuhan. Suara gembala pada hari ini dengan judul Memahami Kedaulatan Allah pada masa sukar atau masa krisis. Saya bacakan bagi jemaat Tuhan. Rumah yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus berkati kami semua selalu dalam lindungan Allah, tidak bahaya dan celaka, diberkati dalam segala usaha dan pekerjaan, bebas dari segala kutuk-kutuk penyakit, bebas dari penderitaan, hidup di bumi seperti di surga, beri rumah di bumi, rumah di surga. Siapapun yang belum bekerja, Tuhan beri pekerjaan. Doa kami agar kami semua dipersiapkan menjadi mempelai Kristus yang akan diundang pesta di kerajaan surga dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Rumah yang kedua, memahami kedaulatan Allah pada masa sukar. Apa yang harus kita lakukan untuk memahami kedaulatan Allah pada masa sukar? Yang pertama, jangan lupakan pertolongan Allah di masa lalu. Mazmur pasal 46 ayat yang kedua. Di tengah-tengah kesukaran atau krisis yang kita hadapi, jangan pernah lupa bagaimana Tuhan telah menolong kita di masa lalu. Dan tetap percaya Tuhan Yesus akan tetap mengulurkan tangannya bagi kita. Firman Tuhan selalu mengingatkan kita untuk tidak melupakan segala kebaikan Tuhan. Apa yang telah Tuhan Yesus berikan, kita tidak boleh lupa. Bagaimana Tuhan Yesus berkali-kali telah meluputkan dan melindungi kita dari berbagai permasalahan dalam hidup kita. Tuhan telah melakukan bagi kita di masa lalu. Begitu juga Tuhan yang sama yang akan menolong kita sekarang dan juga di masa depan. Yang kedua, jangan panik dalam mengambil keputusan dan percaya kepada Tuhan Yesus. Markus pasal 4 ayat 39 sampai dengan 40. Kita tidak boleh lupa bahwa kita adalah anak-anak Tuhan dan kasih adalah jati diri kita. Di tengah krisis yang kita hadapi, jangan panik sebagai anak Tuhan Yesus. Kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus tetap menjaga kita, tetapi kita juga harus menjaga kasih kita kepada Tuhan Yesus dan sesama. Tunjukkan diri kita sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah kesukaran dan yang melanda, dan kita tidak perlu panik sebab kita percaya Tuhan Yesus beserta kita. Dan yang ketiga, jangan remehkan firman Tuhan. 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 16 sampai 20. Jangan pernah menyepelekan apa yang Tuhan sampaikan melalui hamba-hambanya, baik itu berupa pengajaran, peringatan, atau doa. Saat kita mendalami, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan, ingat ada pribadi agung dan mulia yang menyertai kita. Jangan sepelekan firman Tuhan. Mari kita fokus kepada Tuhan Yesus dan suaranya. Semua yang kita lakukan biarlah sesuai dengan yang telah Tuhan Yesus ajarkan dan untuk kemuliaan namanya. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyerahkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di surga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu pasal 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadi doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus.